Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Tabaraka wa taala pada kesempatan yang baik ini kembali kita berjumpa dengan izin Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, di kajian Kitabut Tauhid dan juga Kitabul Jami'. Insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan yang kedua ini, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan ini membawa kebaikan, menambah ilmu kita, melahirkan keikhlasan dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menerimanya dengan sebaik-baik penerimaan. Ikhwan fiddin, a'azakumullah wa iyyakum. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan tentang masalah tauhid, yakni dari keutamaan tauhid yang ada pada kitab ini, dan juga sejarah singkat dari penulis kitab, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan juga bagaimana urgensinya kita mempelajari tauhid, dan bahwasanya tauhid ini merupakan pokok dari segala kebaikan, dan tauhid juga merupakan syarat mutlak diterimanya amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan a'azakumullah dan juga akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita dari zaman ke zaman sering sekali menamakan tentang tauhid dengan istilah akidah. Meski demikian, kalimat tauhid atau istilah tauhid ini lebih kepada perkara-perkara yang bersifat tentang peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara akidah dia bersifat lebih umum, terkait dengan perkara-perkara yang harus diyakini dalam Islam. Oleh karena itu, sebagian para ulama kita rahimahumullah ta'ala memasukkan tentang masalah-masalah yang asalnya dia merupakan fikih, seperti mengusap khuf. Ini masuk ke dalam bab akidah. Kenapa? Karena sebagian dari kelompok-kelompok yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW mengingkari disyariatkannya khuf, seperti orang-orang Syiah Rafidhah. Oleh karena itu, pembahasan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ini lebih meruncing, lebih terarah kepada perkara-perkara yang sifatnya berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, dari beribadah kepadanya, dari sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dari kepemilikan alam semesta ini, dan juga pengaturannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam masalah akidah ini, ya, keyakinan, tentunya kita ditekankan untuk mempelajari perkara tauhid secara khusus. Namun ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikat tauhid di negeri kita ini masih banyak disalahpahami oleh sebagian manusia. Mereka mengatakan yang penting kita beragama Islam, ya, dan kita meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta ini. Dan mereka hanya membatasi tauhid dari segi itu. Artinya, selama mereka percaya dan yakin Allah Subhanahu wa taala Tuhan mereka yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan alam semesta ini, itulah tauhid dalam pandangan mereka. Dan tidak bermasalah kalau mereka masih mendatangi dukun, percaya kepada ramalan-ramalan bintang atau zodiak, percaya kepada angka-angka sial, atau dengan istilah-istilah tertentu, seperti ada orang yang ingin menikah harus melihat
tanggal di antara kedua mempelai, tanggalnya lalu diperhitungkan dan sebagainya. Ini salah satu bentuk di antara kesalahan dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang misalnya percaya kepada dukun, masih mempercayai angka-angka tertentu, selama dia meyakini Allah Tuhannya, dia masih bertauhid. Jelas ini perkara yang sangat batil. Belum lagi di negeri kita banyaknya dukun, banyaknya percaya kepada jimat-jimat tertentu, dan seterusnya. Maka pemahaman yang benar tentang tauhid ini harus kita luruskan, harus kita perbaiki. Bukan hanya saja mereka dari kalangan kaum muslimin yang awam tentang tauhid, kita pun sebagai seorang muslim yang senantiasa belajar dan mempelajari serta mendakwakan tauhid harus terus dan tetap belajar tauhid. Ya, ini pada pembahasan yang telah lalu saya sampaikan dan saya singgung masalah ini. Sampai gitu pula ikhwan, a'azani Allah wa iyyakum min akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali praktek-praktek yang bernuansa kesyirikan, yang paling buruk misalnya, atau paling tidak bisa masuk akal di antara kita atau di antara kaum muslimin, maksudnya mempercayai keberkahan pada seekor kerbau yang kita sebut dengan istilah Ki Selamat. Ya, kotorannya atau ee-nya bahasa kitanya diperebutkan oleh manusia. Jelas ini satu kesalahan yang sangat fatal dalam memahami hakikat tauhid, dalam mencari berkah. Padahal tidak ada keberkahan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Berkah. Allah menitipkan sebagian dari makhluknya itu keberkahan darinya Subhanahu wa taala. Bukan makhluk itu sendiri yang memiliki dan mendatangkan keberkahan, tapi Allah Subhanahu wa taala lah yang menitipkan adanya keberkahan. Di samping itu, kalau kita hendak menentukan itu ada satu keberkahan, kita harus punya sandaran yang dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena dia orang yang hebat, bukan karena dia sebatas memiliki hubungan nasab dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi seekor binatang yang memang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan untuk kebutuhan manusia, yang bisa diambil berkahnya, kecuali nas Al-Quran dan hadis membicarakan hal itu. Nah, ini jaga ikhwah. Di samping itu pula kita melihat banyaknya munculnya sebagian dai-dai yang menjadi penyuruh kepada kesyirikan. Ya, dengan berbagai macam statement dan syubhat-syubhat yang merusak pemikiran kaum muslimin seputar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengatakan bolehnya kita mendatangi orang-orang soleh yang telah mati karena kita ini kotor banyak dosa, maka kita berwasilah kepada dirinya agar menyampaikan kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan, keberkahan, dihilangkannya kesusahan dan mendapatkan manfaat. Yang notabene mereka dianggap orang soleh. Dai-dai ini terpelajar. Sebagian mereka adalah orang belajar di sebagian negeri Islam, memiliki gelar-gelar akademik yang luar biasa. Tapi bagaimana pemahamannya tentang tauhid secara benar, ini masih sangat diperhitungkan atau sangat diragukan. Karena itu tidak ada, sekali lagi kita melihat dakwah yang benar-benar murni mengajak manusia kepada tauhid selain ahlus sunnah wal jamaah, selain orang-orang yang berpegang teguh dengan Quran dan sunnah Nabi SAW dan difahami dengan pemahaman salaful ummah. Meskipun manusia menolaknya, meskipun manusia mencoba untuk menghadangnya. Sehingga kata sebagian para ulama kita, di antaranya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, dalam sebagian kitabnya menjelaskan kita tetap mendakwakan tauhid setiap hari meskipun banyak manusia menolaknya, nggak mau terima. Urusan kita kepada Rabbun Nas, kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Manusia menolak atau tidak, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagi kita terus berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, inilah manhajku, inilah metode hidupku, inilah perjalananku,
inilah syariatku, inilah sunnahku, inilah dakwahku. Aku mengajak manusia kepada Allah atas dasar ilmu. Aku dan orang-orang yang menyertai diriku bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengajak manusia kepada tauhid jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengajak manusia kepada tauhid merupakan jalan para sahabat. Mengajak manusia kepada tauhid merupakan jalan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sehingga dakwah itu diterima atau tidak bukan urusan kita. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati kepada para tokoh, para dai, para mubaligh, para ustadz yang mengajak manusia kepada kesyirikan. Demi Allah, semua kita akan ditanya, mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita dakwakan di hadapan manusia nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah mengatakan, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yang pada hari itu manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua aktivitas amalnya selama di dunia. Kemudian ikhwan, a'azani Allah wa iyyakum. Kemarin juga kita telah menjelaskan tentang sebagian keistimewaan dari kitab ini. Kitab ini ringkas, padat, hanya berisi dalil Quran, hadis Nabi, dan ucapan atau athar para salaf. Sehingga kita sangat mencukupkan diri dari mempelajari tauhid ini dengan apa yang ada pada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan dari kitab tauhid ini di bab pertama, di mana Syekh rahimahullah taala mengatakan kitab tauhid. Kitab tauhid disebut kitab, kata para ulama, karena dia adalah ad-dhammu, mengumpulkan dan mencakup. Artinya kitab tauhid ini adalah kitab yang membahas tentang tauhid. Dan secara khusus, secara detail, kitab ini hanya membahas tauhid dari segi tauhid ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nanti Syekh menyinggung sedikit tentang tauhid al-asma wa sifat. Kemudian Syekh juga menyinggung tentang perkara-perkara kesyirikan yang sangat detail. Ketika Syekh menyebutkan tentang tauhid secara global, lalu secara terperinci, secara detail, maka Syekh juga rahimahullah ta'ala menjelaskan kesyirikan secara detail. Kesyirikan dari rububiyah, kesyirikan dari uluhiyah, kesyirikan dari asma wa sifat. Jadi kitab ini ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, para hadirin, para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berisikan menjelaskan tentang hakikat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan a'azakumullah wa iyyakum, kenapa Syekh hanya mengatakan kitab tauhid? Dari judul ini para ulama kita, di antaranya Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, yakni Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Boleh dibaca As-Sa'di, boleh dibaca As-Sa'di. Beliau adalah salah seorang ahli tafsir, ya, dan juga ahli usul, dan di antara guru-guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, kenapa Syekh Muhammad rahimahullahu taala mengatakan kitab tauhid? Ya, kenapa Syekh mengatakan kitab tauhid? Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di mengatakan rahimahullah, hadhihi tarjamatu tadullu ala maqsudi hadzal kitab min awwalihi ila akhirih. Judul kitab ini kitab tauhid diberikan oleh Syekh rahimahullah taala menunjukkan bahwa tujuan penulisan, penyusunan dari kitab ini ingin menjelaskan tauhid dari awal hingga akhirnya. Jadi kitab tauhid ini ikhwan, a'azakumullah wa iyyakum, diberikan judul oleh muallif dengan kitab tauhid ini ingin menjelaskan dari awal sampai akhir, dari bab pertama sampai bab terakhir berisikan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, dan juga yang menjadi lawan bagi tauhid itu sendiri, dari syirik kepada Allah, syirik dalam masalah rububiyahnya, syirik dalam masalah uluhiyahnya, syirik dalam masalah asma wa sifat.
Maka perkara-perkara tauhid dijelaskan dengan detail, begitupun perkara-perkara kesyirikan dijelaskan dengan sangat detail. Disampaikan dalilnya dari Quran, dari hadis Nabi SAW, dan dari athar para ulama, athar salaf, athar sahabat, athar tabi'in, dan para ulama salaf yang lainnya yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Oleh karena itu Syekh juga melanjutkan lagi rahimahullah ta'ala, kenapa Syekh Muhammad mengatakan kitab tauhid. Beliau mengatakan walihada istaghni biha 'an khutbah, ay anna hadzal kitab yashtamil ala tauhidil ilahiyyah wal ibadati bi dzikri ahkamihi wa hududihi wa syurutihi wa fadlihi wa barahinihi wa usulihi wa tafasilihi wa asbabihi wa thamaratihi wa muqtadayatihi wa ma yazdadu bihi wa yukawwiyahu aw yudha'ifahu wa yuwahihi wa ma bihi yatimmu aw yukammilu wa ma bihi yutimmu aw yukammilu. Syekh mengatakan rahimahullah ta'ala, penjelasan tentang tauhid ini, ya kitab ini, Syekh mengatakan kitab tauhid sehingga beliau mencukupkan diri mengatakan kitab tauhid, tidak ada khutbahnya. Artinya tidak ada khutbatul hajah. Seperti tadi saya katakan, misalnya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, tidak. Tapi Syekh mengatakan kitab tauhid. Maksudnya apa? Maksudnya kitab ini mencakup tauhid seluruhnya. Definisinya, syarat-syaratnya, keutamaannya, dalil-dalil tentang tauhid, buahnya atau manfaatnya, serta konsekuensinya, dan segala penyempurnaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentang perkara-perkara yang bisa meningkatkan tauhid, menguatkannya dan bisa melemahkannya, menyempurnakannya, sekaligus juga perkara-perkara yang bisa mengurangi bahkan menghilangkan tauhid kepada Allah. Jadi ini luar biasa ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan. Kitab tauhid ini menunjukkan tentang fakih, fahamnya penulis rahimahullah ta'ala tentang hakikat tauhid. Dari apanya? Dari maknanya atau definisinya, dari syarat-syarat tauhidnya, dari keutamaan tauhidnya, dari dalil-dalil yang menegaskan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dari faedah atau buah dari tauhid, dari segala konsekuensi yang ada dalam tauhid kepada Allah, dari penyempurnaan tauhid, dari perkara-perkara yang bisa menguatkan tauhid, sekaligus perkara-perkara yang bisa melemahkan tauhid, bahkan yang bisa menghilangkan tauhid secara asal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab ini sekali lagi menjelaskan tentang hakikat tauhid dari berbagai macam sudut dan seginya. Kemudian ikhwan, a'azzakumullah wa iyyakum dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid, sekali lagi ini saya sampaikan seperti yang pertemuan telah lalu, ini bukan kalimat yang baru. Bukan kalimat yang datang dari lisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Bukan pula kalimat tauhid ini hanya baru saja didengungkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan bukan pula kalimat tauhid ini yang baru saja disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah atau oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di abad ini. Menjelaskan tauhid, menyampaikan tauhid, bukan. Kalimat tauhid ini disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan didengungkan terus oleh para ulama dari zaman ke zaman, dari abad ke abad sampai hari ini. Jadi ya, kesimpulannya, kalau mendengar istilah tauhid, jangan kita risau, ya. Jangan kita menyangka bahwasanya ini kalimat yang baru. Karena di Quran nggak ada istilah tauhid. Allah nggak pernah menyebutkan tauhid. Ya. Rasulullah nggak pernah menyebutkan tauhid katanya. Padahal nanti saya bawakan sebagian hadisnya tentang lafaz dan kalimat tauhid. Bahkan para salaf untuk menegaskan demikian mengatakan tauhid. Kemudian ikhwan dan akhwat yang muliakan, kalimat tauhid ini berasal dari fi'il atau kata kerja wahada yuwahidu tauhidan,
Yang artinya kata para ulama ja'alahu syai'an wahidan atau ja'alahu wahidan. Jadi tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Ya artinya ja'alahu wahidan, menjadikannya esa. Ya, menjadikannya esa, satu. Yang lainnya dihilangkan. Dan kita mentauhidkan, mengesakan, menjadikan sesuatu itu menjadi hal yang esa tunggal, tidak berbilang 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi kita mengatakan wahada yuwahidu artinya mengesakan, menjadikan sesuatu itu apa? Satu. Dan ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, kalimat tauhid ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya tegaskan sekali lagi, kalimat tauhid ya sekali lagi bukan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sehingga banyak orang yang alergi mendengarnya. Kalau mendengar tauhid atau kitab tauhid langsung mengarah pemikirannya kepada Syekh Muhammad rahimahullah taala. Langsung dicap Wahabi misalnya. Langsung dicap dengan kalimat dan istilah-istilah yang menyudutkan beliau dan orang-orang mengikutinya dari segi dakwah beliau rahimahullah taala. Tapi kalimat tauhid ini langsung diucapkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang Allah sifatkan beliau, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia Muhammad tidak berkata-kata hanya dari hawa nafsunya, tapi dia berkata-kata menyampaikan kalimat demi kalimat dari wahyu yang pernah Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau ke arah Yaman atau ke negeri Yaman. Nabi SAW mempersiapkan Mu'adz karena beliau seorang dai, seorang ulama, orang yang paling ahli tentang halal dan haram di kalangan umat Islam. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innaka sata'ti qauman ahla kitabin fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Ini Nabi SAW mengutus da'inya, mengutus utusannya Mu'adz bin Jabal sebagai seorang da'i. Nabi jelaskan dulu siapa nih orang atau kaum atau manusia yang akan didakwahi oleh Mu'adz. Nabi katakan, innaka sata'ti qauman ahla kitabin. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Ahlul kitab ini sudah mengerti tauhid, sudah mengerti tentang bagaimana beribadah kepada Allah karena Allah menurunkan kitab, karena Allah mengutus segenap para nabi dan rasul kepada mereka. Tapi apa kata Nabi SAW? فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَدْعُهُمْ إِلَىٰ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. Maka yang pertama kali jika engkau mendatangi mereka, ajaklah mereka untuk bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diajak oleh Mu'adz atas perintah Nabi agar mereka bersaksi menjadikan Allah satu-satunya zat yang disembah, yang diminta, yang diibadahi, yang dengannya kita bertawakal, yang dengannya kita meminta, yang kita berdoa, yang kita berharap, yang kita menggantungkan semua asa kita kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Ini apa namanya kedudukan tauhid. Lebih jelas lagi, Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat yang lainnya, dalam riwayat Bukhari, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah." Maka jadikanlah dakwamu, mulailah dakwamu yang pertama kali engkau ajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikanlah dakwah Mu'adz yang pertama kali agar engkau mengajarkan mereka, menyampaikan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah bagian dari tauhid. Nabi mengatakan lagi sallallahu alaihi wasallam, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidullah." Ini lebih tegas, lebih jelas lagi. Maka jadikanlah dakwah Mu'adz yang pertama kali kamu suruh mereka
untuk mentauhidkan Allah. Jadi ikhwan, akhwat yang Allah muliakan, sekali lagi ya, kalimat tauhid ini pertama diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan makna tauhid ini menjadikan Allah Esa telah dikenal, telah diketahui oleh umat terdahulu, khususnya dari kalangan ahlul kitab. Kemudian Nabi juga bersabda dalam hadis yang lainnya, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi tauhidullah." Bahkan yang pertama kali kamu jadikan dalam dakwahmu adalah serulah mereka untuk mentauhidkan Allah. Masya Allah ya ikhwah. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ad-Daraqutni dan disahihkan oleh para ulama. Ya, 3 lafaz tadi saya bawakan dari Bukhari, dari Muslim, salah satunya dari Bukhari dan salah satu dari Muslim saja. Nabi mengatakan ila tauhidillah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lainnya, dalam riwayat Ahmad dengan sanad yang disahihkan oleh para ulama dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan juga dari Abu Hurairah, Rasul pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Anna rajulan lam ya'mal minal khairi syai'an qat illa tauhid." Lihat lafaznya, sungguhnya dahulu ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel terdahulu sebelum kita, kata Nabi SAW, lam ya'mal minal khair syai'an qat, tidak pernah mengerjakan kebaikan sekecil apapun. Berarti dia sepanjang hayatnya, selama hidupnya gak pernah beramal soleh. Tapi Nabi berikan pengecualian, illa tauhid, kecuali tauhid. Jadi gak ada amal buat dia sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya, kecuali tauhid kepada Allah. Oleh karena itu dia mewasiatkan sesuatu yang bertentangan dengan akidahnya, dengan tauhidnya kepada Allah. Apa kata dia? Nabi mengatakan SAW, falamma hadaratul wafatu, kala dia hendak meninggal dunia, pada saat dia mau mati, dia merasakan kematian hampir mendatangi dirinya, sudah dekat ajalnya. Qala li ahlihi, dia mengatakan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya dan juga kepada istrinya. Apa kata orang ini? Idza ana mittu, jika saya mati, fakhuduni wahrukuni, ambil jenazahku lalu bakar. Kenapa? Karena dia tahu dia nggak pernah beramal soleh, nggak pernah ada amalan yang dikerjakan, nggak pernah ada amalan soleh yang dia kerjakan. Oleh karena itu kata Nabi di awal apa? Anna rajulan lam ya'mal minal khairi syai'an qat. Sesungguhnya ada seorang laki-laki terdahulu di masa-masa lampau tidak pernah mengerjakan sedikit pun dari amal soleh kecuali tauhid. Sehingga ketika dia mati, dia khawatir dirinya terkena azab Allah. Maka dia bilang kepada anak istrinya, kalau saya mati, ambil jenazahku, bakar jasadku. Hatta tad'uni humamatan, sehingga jadi debu, hangus, jadi arang. Thumma tahanuni, lalu jadikan itu debu-debu yang kecil, yang halus, hanut, ya. Ithanuni, jadikan debu yang kecil, yang halus menjadi lembut. Sumadruni fil bahr, lalu lempar debu-debu tersebut, yang debu tubuhku itu, pada saat angin bertiup kencang di tengah lautan. Fi yaumin rahin, pada saat angin bertiup kencang. Ternyata dia mewasiatkan demikian, punya satu keyakinan, punya satu i'tikad, bahwasanya kalau saya mati lalu saya dibakar jadi debu-debunya itu diberantakin, dilemparkan di tengah lautan, lalu kena angin, masuk ke dalam air, bercampur dengan air dan sebagainya, Allah nggak akan bisa membangkitkan saya. Itu keyakinan dia. Ini kebodohan jelas. Ini kekufuran. Ini sama aja tidak meyakini atau meragukan kemampuan Allah untuk menghidupkan kembali orang telah mati. Qal, maka Allah Nabi SAW mengatakan, fafa'alu bihi dzalik. Maka anak-anaknya dan keluarganya melakukan wasiat orang tuanya ini. Sebenarnya ini wasiat yang haram, nggak boleh dilaksanakan. Ya.
Kenapa? Karena di situ tersimpan, terbetik niat yang buruk atau keyakinan yang batil. Jadi wasiat yang maksiat nggak boleh dilaksanakan. Hanya wasiat-wasiat yang baik yang harus dilaksanakan. Qala fa idza huwa fi qabdatillah. Maka pada hari kiamat kata Nabi sallallahu Allah Subhanahu wa taala pun menggenggamnya. Ya. Dan Allah berkata, faqala Allah azza wa jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berfirman kepada hambanya ini, ma hamalaka ala ma sana'ata, apa yang membuatmu melakukan demikian? Apa yang membuatmu melakukan demikian, yang berwasiat tubuhmu dibakar jadi arang, jadi debu, lalu dilemparkan ke tengah lautan? Apa jawab orang ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma khafatuk, takutku kepadamu ya Allah. Karena aku takut kepadamu ya Allah. Dia takut kenapa? Kenapa dia enggak punya amal soleh? Qala fa ghafarallahu lah. Maka Nabi mengatakan sallallahu, maka dengan itu Allah pun mengampuninya. Lihat ikhwan, bagaimana keutamaan tauhid. Nanti di bab kedua itu adalah fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keutamaan tauhid dan dosa-dosa dihapus dengan tauhid. Bukan hanya sebagian dosa, tapi semua dosa dihapus dengan tauhid. Sehingga Nabi katakan apa sallam, dia enggak pernah beramal kecuali tauhid. Allahu akbar, lihat keutamaan tauhid ini ikhwan. Ya, bagaimana tauhid itu Nabi sebutkan sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil dengan tegas bahwasanya tauhid itu adalah amal, sebaik-baik amal, seutama-utama amal. Yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa belajar tauhid, kita dimatikan di atas tauhid. Dimatikan di atas Islam. Ya Nabi katakan, bahkan Allah berfirman Subhanahu wa taala, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali kamu mati di atas Islam, di atas tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mohon kepada Allah agar dimatikan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang lainnya ya tentang lafaz tauhid ini. Ya, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang dihasankan oleh para ulama dan juga oleh Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah taala, kitabnya Al-Musannaf, di mana disebutkan Al-As ibn Wa'il nadhara fil jahiliyah an yanhara mi'ata badadatin. Sesungguhnya Al-As bin Wa'il, beliau orang ini maksud saya adalah bapaknya Amr bin Al-As. Bapaknya Amr bin Al-As yang dia mati di atas kekufuran. Al-As bin Wa'il. Ya, bin Wa'il, bukan bin Wa'il tapi bin Wa'il. Ya. Punya anak Amr bin Al-As. Amr bin Al-As punya anak Abdullah. Abdullah bin Amr dan bapaknya Amr bin Al-As ini dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, bapaknya ini, kakeknya si Abdullah namanya Al-As bin Wa'il, pernah bernazar pada masa jahiliyah untuk menyembelih 100 ekor unta. Dari hadis ini ya kawan, perhatikan, orang jahiliyah juga dahulu beribadah. Tapi ibadah mereka dicampuri dengan syirik, dicampuri dengan berbagai macam bentuk bid'ah. Orang jahiliyah ibadah, mereka haji, mereka umroh, mereka tawaf, tapi tawaf mereka itu nggak pakai baju. Wanitanya telanjang bulat, hanya menutupi bagian dari auratnya yang besar, yakni farjinya. Dan mereka tawafnya di tengah malam agar manusia nggak lihat. Tapi itu perkara yang batil, perkara yang bercampur maksiat. Mereka ibadah, cuma ibadah campur syirik, campur maksiat kepada Allah. Jadi kata Nabi SAW ya tentang hadis ini, ketika menjelaskan bagaimana si Al-As bin Wa'il ini punya nazar untuk menyembelih 100 ekor unta, sebagian anak yang diantaranya Hisham bin Al-As melaksanakan naharnya, yakni nazarnya menyembelih 50 ekor unta. Sisanya masih 50 lagi. Wa anna Amran sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Lalu Amr bin Al-As nanya sama Nabi sallallahu tentang masalah itu. Faqal, dia mengatakan, boleh enggak ya Rasulullah saya sembelihkan lagi, saya tunaikan nazar bapakku lagi, sisanya 50 lagi untuk menggenapkan 100. Boleh enggak? Apa kata Nabi sallallahu amma abuk, adapun bapakmu itu. Falau kana aqarra bi tauhid, kalau sekiranya dia meyakini tauhid, mengikrarkan tauhid,
fasumta wa tasaddaqta anhu nafa'ahu dzalik. Engkau pun berpuasa, engkau bersedekah atas namanya, itu manfaat buat bapakmu. Tapi karena bapakmu kafir, enggak manfaat lagi. Untuk apa kamu mengerjakan nadarnya? Lihat, yang jadi statement di sini adalah pembahasan kita aqarra bit tauhid. Nabi katakan apa? Tauhid. Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kalimat tauhid ini adalah bukan kalimat yang baru, bukan kalimat yang dibuat oleh para ulama Wahabi katanya. Dan saya sering dengar ini. Ya. Kalau belajar kitab tauhid, berarti nanti belajar kitabnya Wahabi. Ya, seakan-akan manusia pada zaman sekarang ini berbuat syirik semuanya kepada Allah. Enggak, kita enggak katakan demikian. Ya, kalau kita belajar tentang tauhid, menjelaskan syirik, bukan berarti kita memvonis manusia itu kafir, tidak. Ini tuduhan yang keji. Karena kita menjelaskan tauhid, karena kita ini perlu. Dan kita tahu masyarakat kita belum mengerti tauhid. Banyaknya kesyirikan yang menyebar, dan kita nggak langsung men-statement orang itu kufur, orang itu kafir, orang itu musyrik, enggak. Kita nggak melakukan demikian. Ya, artinya kita nggak langsung melakukan hal seperti itu. Karena kita belum mendakwakan tauhid dengan menyeluruh tengah masyarakat kita. Dan kita terus mencoba untuk mendakwakannya. Ya, dan juga dalam sebagian hadisnya, ketika Nabi SAW haji atau umrah, Nabi mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya, pada saat kita masuk ibadah haji berihram atau berumrah, kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu, tidak ada syarikat bagimu ya Allah. Sesungguhnya segala pujian dan nikmat itu berasal dari diri-Mu ya Allah. Kerajaan dan juga tidak ada sekutu, tidak ada syarikat bagimu ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kata Jabir, Nabi mengatakan dengan kalimat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ikhwan a'azakumullah wa iyyakum, para ulama kita terdahulu ya juga menulis kitab tauhid. Bukan hanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sekali lagi tidak. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya ada kitab tauhid. Ya. Kemudian Imam Muslim dalam kitab sahihnya ada kitabul iman, masalah iman dan masalah tauhid. Al-Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya Kitabut Tauhid menjelaskan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak para ulama kita menulis tentang Kitabut Tauhid. Sekali lagi, tauhid ini apa? Bukan perkara yang baru. Dia perkara yaitu Allah jelaskan Subhanahu wa taala. Kalau ada mengatakan, Ustaz, tauhid itu kan, kalimat itu kan, atau ilmu itu kan baru. Artinya, Al-Quran dan Sunnah nggak menyatakan demikian. Kata siapa? Ya. Kalaupun dikatakan tidak ada, maka kita katakan itu sebagai wasilah, sebagai sarana. Sama dahulu Nabi SAW nggak pernah mempelajari ilmu nahwu sharaf, ilmu tasrif, ilmu balaghah. Nggak pernah. Nabi juga nggak pernah mengatakan syarat, rukun, sunnah, mustahab, dan sebagainya dalam satu ibadah. Nggak mengatakan ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh, ini mubah atau boleh. Nabi nggak mengatakan demikian, sallallahu alaihi wasallam. Tapi para ulama kita mengambil istinbat, istiqra, mengikuti dalil, membahas dalil Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diambillah satu ilmu di situ, cabang dari ilmu tersebut tentang tauhid, tentang akidah, tentang fikih, tentang usulnya, maka lahirlah ilmu-ilmu itu lalu didewankan, yakni dijadikan satu ilmu tersendiri. Apa Nabi pernah mengatakan ini wajib, ini sunnah? Enggak. Nabi paling sering mengatakan ini halal, ini haram. Yang mengatakan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umur mushtabihat la ya'lamuha katsirun minan nas. Yang halal teh jelas, yang haram teh juga jelas. Di antara keduanya ada perkara yang manusia banyak terkena syubhat, enggak tahu, enggak jelas. Banyak manusia masuk ke dalam. Ya, Nabi enggak pernah belajar ilmu nahwu sharaf, ini mubtada, ini khobar dan seterusnya.
ini isim fa'il, ini isim maf'ul. Nabi nggak pernah bicara begitu. Tapi para ulama kita menegaskan agar lisan kita nggak salah dalam mengucapkan kalimat bahasa Arab, khususnya ketika memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bukan bid'ah, bukan perkara yang baru yang artinya orang masuk ke dalam Islam. Demikian pula ilmu usul fikih, ilmu faraid dan sebagainya. Ya. Ini makna dari at-tauhid. Karena itu dari kitab tauhid ini, ikhwan, kita akan melihat bagaimana definisi macam-macam tauhid, batasan-batasannya, keutamaannya, dalil-dalil tentang tauhid, ya. Kemudian sebab-sebab tauhid itu bertambah dan juga berkurang, buahnya, konsekuensi dari tauhid, dan segala sesuatu yang menyempurnakannya atau menghilangkan tauhid itu secara asalnya. Kemudian ikhwan a'azakumullah wa iyyakum, tauhid dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 3. Ya, tentang taksim tauhid. Pembagian tauhid ini disebutkan oleh para ulama Ahlus Sunnah. Yang pertama, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Ikhwan a'azakumullah wa iyyakum, ini pun masalah tauhid ini banyak orang yang berupaya untuk mencelaknya. Bahkan di negeri kita juga ada orang seperti ini. Ya, saya pernah mendengar dari sebagian para dai, para duat, yang awalnya saya menyangka dia berada di atas sunnah, tapi ketika dia melontarkan satu kalimat yang justru memojokkan Ahlus Sunnah, maka tersingkaplah manhaj aslinya. Dia mengatakan kalau tauhid terbagi menjadi 3, ada rububiyah, ada uluhiyah, dan asma wa sifat. Ini seorang dai loh. Seorang dai, dan dia seorang yang suka membongkar pemikiran-pemikiran sesat. Dan saya pernah bermajelis dengan orang ini. Ya, dan pernah hadir di sebagian kajian-kajian Ustaz Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi belakangan dia memiliki pemikiran yang sangat berbahaya, menuduh Ahlus Sunnah memiliki pemahaman trinitas seperti orang-orang Nasrani. Kalau mengatakan tauhid menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ini sama dengan Nasrani. La haula wala quwata illa billah. Ini pemahaman yang batin. Ya. Sebenarnya tauhid itu satu. Nggak perlu dibagi sebenarnya. Tapi ketika ada kerancuan, ada kesalahan dalam memahami, perlulah dibedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Mana di antara pemahaman mereka yang salah tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian para ulama kita, ya, antum bisa lihat dalam kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Ya, kemudian Syarah Aqidah Al-Wasithiyah dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebutkan juga oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan para ulama yang lainnya menyebutkan ada yang membagi tauhid menjadi 2. Itu disebutkan oleh Syekh Al-Hakami, Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullahu taala. Ya, pertama ada tauhidul ilmi wal ma'rifah. Tauhid ilmu dan ma'rifat. Yang kedua tauhidul amal wa talab. Tauhid amal dan juga at-talab, perintah. Ya, dan juga amaliyah, perbuatan. Sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka membagi tauhid menjadi 2 ini. Ada tauhid ilmu wal ma'rifat. Ini kita mentauhidkan, kita memfokuskan tentang ilmu dan pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita pecah lagi, ternyata tauhid ilmu ini, pengetahuan dan pengenalan tentang Allah ini 2. Asma wa sifat dan juga tentang rububiyah. Kemudian tauhidul amal wa talab ini terkait dengan tauhid al-uluhiyah, tauhid ibadah. Jadi kalau kita mau gabungkan semuanya, tauhid ada 3, ya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Mau dibagi berapa saja kata ulama silahkan, tapi nanti pemahamannya harus benar. Karena kita yakin ikhwan, a'azakumullah, Nabi mentauhidkan Allah dari segi rububiyahnya, dari segi penciptaan, penghidupan. Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah mengatur alam semesta ini, Allah yang memiliki alam semesta ini. Kita meyakini Nabi meyakini demikian sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak pernah percaya, Nabi enggak pernah meyakini adanya Tuhan selain Allah yang menciptakan langit dan bumi.
Maka kita katakan tauhid rububiyah. Demikian pula Nabi meyakini, Nabi mengimani, Nabi mengiktikadkan, mentauhidkan Allah dari segi uluhiyahnya. Jadi Nabi beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi enggak pernah minta kepada kuburan, Nabi enggak pernah minta kepada dukun, Nabi enggak pernah minta kepada orang yang telah mati, Nabi enggak pernah minta kepada pohon, Nabi hanya minta kepada Allah. Nabi berdoa hanya kepada Allah, Nabi sujud dan ruku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bertawakal kepada Allah, Nabi berdoa kepada Allah, Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah. Yang disebut dengan sebagian ulama tauhidul amal wa talab, mentauhidkan amal kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini Nabi dan para sahabat melakukan demikian. Lalu tauhid tentang masalah asma wa sifat, kita mentauhidkan pengetahuan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama dan sifat-sifat yang maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya. Allah menyampaikan ilmu kepada para hambanya tentang namanya, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meyakini demikian. Dan kita pasti meyakini, Nabi meyakini Allah punya nama, Allah punya sifat-sifat yang maha tinggi. Lihat. Maka pembagian tauhid ini sebenarnya tidak bermasalah. Yang masalah itu pemahaman kita. Ya. Oleh karena itu, kalau sekiranya ada pembagian yang keempat kata ulama, ada tauhid yang lainnya, misalnya ada tauhid ini, tauhid itu lagi tambah dari rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ya silahkan. Tapi harus betul pemahamannya. Harus benar pemahamannya. Ya. Oleh karena itu di masa-masa para nabi dan rasul memang nggak disebutkan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Di samping itu, memang belum ada pembelajaran seperti itu. Dan seperti ini nggak ada. Ya pada akhirnya maka muncullah para ulama Islam yang menjelaskan tentang tauhid, di mana letak kesyirikan orang-orang musyrikin. Kok mereka diperangi oleh Rasulullah SAW, padahal mereka meyakini Allah penciptanya, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Tapi kenapa mereka diperangi? Karena mereka membuat syirik kepada Allah dalam masalah uluhiyah atau ubudiyah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabi apa? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mentauhidkan Allah, sampai mereka mengesahkan Allah dari ibadah kepada Allah. Kalau ditanya Abu Jahal, yakin Allah yang menciptakan. Bahkan pada saat perang Badar nih, mau perang Badar, Abu Jahal berdoa, Allahumma ya Allah, wallahi demi Allah, pakai bersebut dengan nama Allah, wahai Allah, kalau sekiranya dua pasukan ini, pasukan Muhammad dan pasukan kami ini, ya musyrikin maksudnya, siapa di antara kami yang memutuskan silaturahim, maka hancurkan mereka. Lihat, Abu Jahal mau perang berdoa sama Allah. Itu Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, kata Nabi SAW. Kalau dia berperang sama Nabi, dia berdoa Allahumma ya Allah. Lihat. Tapi kenapa Nabi perangi SAW? Karena Abu Jahal dan konco-konconya yang semisal dengan Abu Jahal itu, waktu itu berbuat syirik kepada Allah. Tidak beribadah kepada Allah. Mintanya kepada patung, kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manat. Sehingga Allah perangi. Jadi letaknya di mana kesyirikan itu? Ini, jadi sebenarnya pembagian tauhid ini oleh para ahlussunnah itu untuk memudahkan saja, bukan untuk memecah tauhid ini, enggak. Jadi ini hakikatnya beda sekali lagi dengan orang yang mengatakan ya tauhid terbagi tiga seperti akidahnya, trinitasnya Nasrani, la haula wala quwata illa billah. Ini kekufuran, enggak bisa dikiaskan. Kalaupun kias ma'al fariq, kias fasid, kias yang rusak, mengkiaskan tauhid dengan syirik. Lihat. Ya. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam surah Yusuf ayat 106, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum musyrikun." Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah gabungkan antara iman dengan kufur dengan syirik. Karena mereka meyakini, mereka mengimani Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah mengatakan,
Jika kalian bertanya kepada mereka, maka mereka mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka mengatakan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada orang musyrikin waktu itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka mengatakan Allah. Lihat, Allah SWT mengatakan, kalau wahai engkau Muhammad bertanya kepada musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti jawab Allah. Itu iman mereka. Itu tauhid mereka tentang Allah yang menciptakan, yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan. Tapi mereka syirik dalam masalah al-uluhiyah ibadah. Sehingga Nabi perangi mereka sallallahu alaihi wasallam. Lihat mereka kalau mau keluar rumah lempar burung, tatoyur. Kalau ke kanan berangkat, kalau ke kiri nggak jadi. Yang bahasa kitanya dengan istilah pamali. Ya, banyak pamali di kalangan kaum muslimin di negeri kita ini. Seperti anak-anak kecil, nggak boleh duduk di atas meja, nanti pantatnya bisulan. Apa hubungannya duduk di meja dengan bisulan? Nggak ada hubungannya. Seperti anak-anak gadis, kalau duduk depan pintu, nanti kata jodohnya lambat. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya jodoh dengan nggak jodoh dengan duduk di depan pintu. Kalau mengatakan jangan duduk di depan pintu, nanti orang susah jalan, itu benar karena ngalangin. Tapi kalau berkaitan dengan jodoh dan nggak jodoh duduk di depan pintu, ini pamali, ini tatoyor, nganggap sial dengan duduk di depan pintu sehingga lamanya jodoh. Ya, kan orang yang cari jodoh kan bisa dapat bisa enggak, bisa cepat bisa lama. Yang penting bukan cepatnya tapi tepatnya mencari jodoh. Begitu. Jadi ikhwan dan akhwat yang muliakan, jadi pembagian tauhid ini ya sebenarnya hanya untuk memudahkan, bukan untuk mengkotak-kotak tauhid, bukan, tapi untuk memudahkan mana tauhid yang diingkari oleh musyrikin, mana tauhid yang mereka tetapkan sehingga mereka dikatakan musyrik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan tauhid ini sebenarnya untuk memudahkan, ya sekali lagi untuk agar kita memahami lebih baik lagi tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan dan akhwat yang berkenan Allah Subhanahu wa taala tentang tauhid ini, tadi saya singgung ada 3, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Sebagian ulama salaf kita membaginya menjadi 2, tauhidul ilmi wal ma'rifah dan tauhid al-amali wat talab. Seperti sebagian para ulama kita menyebutkan demikian, ya. Tapi kalau kita rinci lagi, tauhid ilmu dan ma'rifat ini isinya 2, tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat, karena mengandung ilmu, kemudian pengkhabaran, ma'rifat, pengenal tentang Allah. Allah mengenalkan dirinya dengan namanya, dengan sifat-sifatnya, dengan Allah menciptakan langit dan bumi, dengan hasil karya Allah, hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentang tauhid al-amal wa talab, tentang perintah kita beramal kepada Allah. Allah perintahkan kita mentauhidkan Allah dari segi amal kita, ya, dari ibadah, dari melakukan perintah dan juga meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang memuliakan, ini tentang makna kitab tauhid, dan kita belum masuk kepada dalil yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, dan Syekh membawakan 5 buah dalil dari Quran dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk tauhid saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang tauhid, dan sebentar lagi kita akan lanjutkan materi kita tentang Kitabul Jami' dari Kitabul Adab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.